pembelajaran. Ibunya seperti biasanya, gitu ya, siap? Siap. Oke, sudah sarapan semua ya? Sudah. Alhamdulillah. Jadi tetap ya nak ya, kita harus selalu menjaga kondisi ya, kondisi badannya gitu ya. Jangan sampai nggak sarapan nanti takutnya lemes kalau pembelajaran. Seperti itu ya? Ya. Nah, sebelum Bu Ina mulai nih pembelajarannya ya, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama ya. Semoga nanti dalam pembelajaran kita ini nanti mendapatkan ilmu yang manfaat. Seperti itu ya. Oke, silakan Bu Ina minta ketua kelas untuk berdoa, memimpin doa gitu ya. Silakan. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya ketua kelas telah memimpin doa ya. Kita sudah berdoa. Sekarang Bu Ina cek dulu kehadirannya. Hadir semua ataukah tidak gitu ya? Ya. Oke. Oke, Bu Ina cek dulu kehadirannya. Ini kelas 10-1 ya. Oke, Bu Ina cek dulu kehadirannya. Aan ada? Oke, Aan. Alimul? Ya. Amalia? Anissa? Aulia? Bayu? Diajeng? Ya. Fajri? Ya. Febrina? Oke. Jelita? Oke. Semangat Jelita, ayo harus semangat ya. Pagi-pagi nggak boleh ngantuk ya. Oke. Jennifer? Oke. Jovanka? Jihan ya? Jihan? Hadir. Jovanka? Keisa? Lausia? Izin ya Lausia? Oke, Lausia izin. Marlinda? Oke. Kemudian Michael? Muhammad Arsyad? Nanda Fikri? Naila? Oke. Kemudian Neza? Penny? Ridatul? Ya, kemudian Rizka? Oke. Kemudian Risma? Sarah? Saru? Safira? Syahda? Friska? Yoke? Oke. Zaskia? Oke. Hadir semua ya. Ber-32 kecuali tadi ada Lausia yang memang izin. Seperti itu. Oke. Terima kasih ya atas komunikasinya ya. Tadi Bina sampaikan tetap jaga kondisi ya. Semoga kita tetap bisa melakukan pembelajaran dalam keadaan yang sehat. Karena memang sekarang kondisi cuacanya kan sedang tidak menentu ya, kadang panas, kadang hujan ya, dan memang sering ya ada teman-teman kita yang sakit gitu ya. Coba dijaga kesehatannya. Oke, minta tolong satu anak siapa Bu Ina minta tolong diturunkan ya. Ya.
ya? Tata nama senyawa. Mak sebelum ke materi ini banyak nanti pendahuluannya ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu gitu ya. Udah muncul belum ya? Nah ini. Nah sebelum memulai pembelajaran ya, alangkah lebih baiknya ya kita itu dalam keadaan yang rapi ya. Kemudian sekitarnya itu bersih. Sekarang Bu Ina cek dulu ya, apakah kalian sudah rapi dan bersih gitu ya. Coba berdiri semuanya, minta tolong berdiri semuanya ya. Biasanya ini yang cowok-cowok ini ya, bajunya sering dikeluarkan. Oh ternyata sudah rapi semua, sudah rapi ya. Ya, Bu Ina lihat terutama yang cowok sudah rapi semua. Oke, sudah rapi? Sekarang silakan dilihat apakah di bawahnya ada sampah? Ya, atau kertas begitu? Ada ya. Oke, ya sudah rapi, sudah bersih. Silahkan duduk. Berarti tandanya apa? Tandanya kalian sudah siap untuk belajar. Siap ya belajar ya? Nah, sebelum itu kelihatan ya? Ya, jadi sebelum kita memasuki materinya ya, Bu Ina pengen melakukan pretest ya. Bu, belum kok sudah pretest padahal belum tahu materinya. Nah, ini bukan pretest untuk ke materi atau ke pembelajarannya. Nah, tapi apa? Untuk mengetahui kondisi kalian. Kalian tuh sukanya belajar tuh seperti apa? Gitu ya. Biar nanti Bu Ina bisa menerapkan. Kan tentunya pembelajaran itu harus sesuai dengan yang kalian inginkan. Kan seperti itu ya. Biar mudah untuk menerima kan gitu ya, atau menyerap ilmunya gitu. Oke, Bu Ina bagikan kertas ya. Nanti kalian kerjakan, waktunya berapa menit ya? 3 menit ya, mungkin cukup ya karena hanya 2 soal ya. Bu Ina bagikan kertas sekarang ya. Silakan ini diisi namanya, kemudian kelas, ya. Kemudian diisi sesuai dengan apa yang kalian inginkan, ya. Udah? Udah ya, oke. Masih ada yang kurang? Oke. Nah, silakan. Sudah? Oh, kurang 1. Oke. Kurang 2. Ya. Sudah? Ada yang kurang? Sudah semua ya? Oke, silakan diisi ya. Waktunya sebentar saja. Diisi sesuai dengan apa? Isi hati ya. Nah, isi hati kalian. Oke, silakan. Ya? J, nggak apa-apa, silakan. Kok sesuai apa yang kalian inginkan, apa yang kalian rasakan, gitu ya. Oke. Sudah, silakan dikumpulkan.
Kelas, ya ditulis. Kelas. Ya. Oke, kalau sudah coba silakan dikumpulkan. Sudah ya? Sudah? Bu Ina tarik ya? Oh belum, yang belum silakan dikerjakan dulu. Bu Ina tak ambil yang sudah. Ayo nggak boleh contekan. Ini kan isi hati kalian ya. Sudah semua ya? Sudah ya? Oke, coba Bu Ina pengen tahu sih gimana ini isinya. Coba Bu Ina bacakan. Ya, Bu Ina bacakan sedikit ya. Bu Ina lihat dulu ya. Kira-kira apa sih yang banyak ditulis? Nah, ternyata macam-macam yang ditulis ya. Kan isi hati, namanya isi hati. Ya, meskipun pilihannya ada dua, praktikum atau praktek atau ceramah. Nah, ini banyak nih panjang, ada yang panjang jawabannya ya kan. Kalian berarti suka bercerita gitu ya kalian. Kalau disuruh curhat itu berarti suka kan gitu ya. Oke. Nah, ini macam-macam. Ada yang jawab ceramah nih, ceramah karena ceramah lebih paham gitu. Tapi ternyata ya setelah Bu Ina lihat lagi, setelah Bu Ina lihat lagi ternyata ya apa metode pembelajarannya lebih Anda sukai, praktikum atau ceramah? Kebanyakan ya menjawab lebih suka praktek, seperti itu ya. Praktek. Kenapa kalau praktek? Oh seru, gitu ya. Praktek. Apalagi kalau ada permainannya gitu ya. Nah, di sini bisa Bu Ina lihat intinya kalian lebih suka apa? Oh, kalian yang bergerak, bukan hanya Bu Ina kan gitu ya. Kalian melakukan sesuatu kan gitu. Entah diskusi, ya, praktek atau permainan kan gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, lebih suka pembelajaran mandiri atau berkelompok. Nah, di sini kebanyakan lebih suka berkelompok. Kenapa kira-kira ini? Ya, lebih cepat aja. Oh, lebih cepat. Di sini lebih ini Bu saling memberikan pendapat atau saling bertukar pemikiran gitu. Karena sendiri tuh nggak enak gitu ya. Oke ya. Jadi bisa Bu Ina simpulkan kalian lebih suka praktek ya, permainan, kemudian lebih suka
pertemuan kedua. Karena hari ini kita masih materi ya, jadi kita masih diskusi kelompok, presentasi itu nanti akan kita lakukan. Kemudian di pertemuan kedua nanti akan ada permainan, begitu. Permainannya di pertemuan kedua. Jadi sabar ya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang sudah tahu nih kalian maunya seperti apa. Nah, sekarang Bu Ina sampaikan tujuan pembelajarannya terlihat di sini. Ya. Nah, jadi di sini materinya adalah tata nama senyawa. Tujuannya melalui diskusi, tanya jawab, ya nanti ada presentasi gitu ya, bimbingan dan permainan. Permainannya dilakukan di pertemuan kedua. Peserta didik dapat yang pertama menjelaskan penerapan aturan tata nama senyawa anorganik menurut aturan EUPAC dengan tepat. Kemudian yang kedua menentukan nama beberapa senyawa sesuai aturan EUPAC dengan tepat. Ini tujuan pembelajarannya. Oke, saya gini, sebelum masuk materi ini, Bu Ina mau tanya, pertemuan selanjutnya masih ingat nggak kita belajar apa? Oh gitu, pertemuan sebelumnya ya, pertemuan sebelumnya ya, pertemuan sebelumnya ya, materi redox ya, materi redox. Oke, coba Bu Ina tak ini ya, apa ya, ngecek daya ingat kalian, masih ingat gak sih materi redox itu apa gitu ya? Coba Bu Ina tanya ya, siapa yang mau menjawab silahkan angkat tangan. Ada berapa sih konsepnya redox itu? Ada 4. Oh ada 4, ya bagus sekali Anissa ya. Jawab apa saja kira-kira Anissa? Pelepasan dan pengakuan oksigen. 2. Pelepasan dan penerimaan elektron. 3. Pelepasan dan peningkatan hidrogen. Dan kenaikan dan penurunan bilangan apa? Bilangan? Oksidasi. Oke, bilangan oksidasi. Dulu biasanya Bu Ina gini, ini yang lebih dipakai ya nak ya, yang bilangan oksidasi, yang banyak soal keluar kan gitu ya. Oke, masih ingat Anissa? Coba Bu Ina tanya yang lainnya, kira-kira masih ingat enggak? Apa sih yang dimaksud dengan oksidator reduktor itu? Oh ya, Jovanka coba. Kalau oksidator itu zatnya mengalami reduksi, sedangkan reduktor zatnya mengalami oksidasi. Begitu. Oke, jelas ya? Temennya bener ya, nak ya? Yang lain masih ingat. Oke, itu materi kita ya. Lalu masih ingat ternyata ya. Sekarang kita masuk ke materi hari ini ya. Oke, ya ini yang sudah Bu Ina tampilkan. Selanjutnya tujuannya sudah. Nah, ini peta konsepnya. Kelihatan? Oke, kelihatan. Di sini ada tata nama senyawa itu ada organik, ada anorganik. Yang akan kita pelajari di sini adalah anorganiknya. Kalau organik itu ada di kelas 11, kalian belum dapat kan gitu naknya nanti ketika kelas 11. Nah, ada materi organik. Kalau sekarang kita anorganik. Ada biner, ada poliatom. Biner ini ada ionik, ada kovalen. Ini sudah ada di bahan ajar yang sudah Bu Ina bagikan pada pertemuan sebelumnya. Ingat ya? Nah, dulu kan Bu Ina sempat kasih ini. Ya, ini bahan ajarnya dipelajari ya, nah. Ini untuk pertemuan nanti ketika kita bahas tata nama gitu ya. Jadi sudah Bu Ina berikan, kalian bisa baca ya sebagai bahan referensi. Kemudian juga ada ini ya LKS kalian ya juga ada ya, buku kalian juga ada sendiri kan gitu ya. Oke, nah Bu Ina lanjut. Sudah kelihatan? Nah, ini kalau kalian tanya ya, apa sih Bu manfaatnya kita belajar tata nama ini gitu ya. Nih ya jawabannya. Jadi nanti kalian ya bisa mengetahui nama-nama dari bahan kimia yang apa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kalau bicara masalah bahan kimia itu jangan
bahan kimia berbahaya saja Bu yang bisa meledak. Bukan hanya itu ya. Ternyata nih gambar apa nih kira-kira? Garam sama cuka. Nah itu punya nama kimia juga ternyata ya, garam dapur. Ya garam dapur dan cuka ternyata punya nama kimia juga. Kemudian kalau kalian beli jajanan nih, snack-snack ya, atau mungkin minuman ya yang suka jajan di Indo, suka toh? Suka, pasti suka ya. Nah itu kan ada namanya apa nah ingredient gitu ya, bahannya yang di belakang. Nah itu nanti kalau kalian belajar ini tata nama, oh ya itu ternyata yang saya pelajari ya, ada di dalam kehidupan sehari-hari saya, ternyata nggak jauh-jauh kok gitu ya. Oke, nah itu manfaatnya ketika kita belajar tata nama. Oke, lanjut. Nah, kelihatan ya. Nah, ini ya masih di pendahuluan di sini menyajikan informasi. Apa sih informasinya? Kira-kira gambar apa ini? Gambar 1 itu asap pabrik, yang gambar 2 itu asap kebakaran Bu. Oh, benar sekali ya, Mas Nanda. Pintar, lihat ya. Ada gambar asap pabrik, ada gambar asap kebakaran. Semuanya tahu ya? Oke, dilihat. Nah, coba. Kira-kira kalau ada asap itu gas apa sih? Ada gas apa di dalamnya gitu kira-kira? Itu gas karbon dioksida. Oh, gas karbon dioksida. Oke, benar sekali ya Mbak Zaskia. Jadi gas karbon dioksida. Nah, yang dihasilkan dari asap pembakaran gitu ya. Terus ada lagi nggak gasnya kira-kira? Gitu belum tahu ya. Oke, belum tahu gasnya. Gasnya gas apa sih ini? Nah nanti coba kalian cari ya di internet, di ini literatur ya. Coba kalian cocokkan dengan apa yang Bu Ina sampaikan. Cocok nggak? Bener nggak? Ya. Ini yang dihasilkan adalah diantaranya ada gas ya sulfur dioksida. Kemudian ada nitrogen dioksida. Coba nanti dicek ya, benar apa salah. Kalau salah ya nanti Bu Ina mohon untuk dikoreksi. Karena namanya guru ya, kadang ya benar, kadang ya salah juga. Namanya juga manusia. Kalian juga boleh lebih benar dari guru. Kalau misalkan apa yang Bu Ina sampaikan ternyata kok tidak sesuai dari literatur atau bacaan kalian ya. Bu, di buku kok ini ya, di internet kok ini, nggak apa-apa, silakan kalian sampaikan. Itu ya, jadi benar tadi yang disampaikan. Oke, kemudian, nah kita ke selanjutnya. Nih ya, kira-kira tadi kan ada namanya sulfur dioksida, ada namanya nitrogen dioksida, ada karbon dioksida. Apakah setiap senyawa itu memiliki nama dan aturan penamaan? Nah, gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana ini? Bagaimanakah aturannya? Kalau nama pasti punya ya. Punya. Kalian juga punya nama ya? Nisa, Nanda, semuanya punya nama. Nah, bagaimanakah aturannya? Nah, ini ya. Coba nanti silakan kalian catat ini, tulis di dalam LKPD yang nanti akan Bu Ina bagikan. Ditulis di bagian rumusan masalah. Terus nanti di hipotesisnya kalian isikan sendiri, berdiskusi ya. Oke. Nah, wes. Sekarang lanjut lagi. Nah, ini gambar apa nih? Nah, belajarnya berkelompok. Berarti setelah ini Bu Ina akan bagi kalian dalam kelompok. Satu kelompoknya ada 3 sampai 4 orangnya gitu ya, 4 siswa. Siapa kelompoknya? Sudah Bu Ina bagi? Kelihatan? Oke, sekarang silakan kalian duduk berkelompok berhadapan-hadapan sesuai dengan kelompok yang Bu Ina bagi di depan. Ayo silakan dimulai ya.
Sudah berkelompok semua, nak? Nah ya. Nah, ini nanti akan Bu Ina bagi. Yang pertama adalah LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. LKPD. Kemudian yang kedua, ya, nanti akan Bu Ina bagi masing-masing kertas selembar, ya. Ada lembar penilaian diri. Maksudnya Bu, penilaian diri itu berarti menilai diri kalian ketika berdiskusi atau ketika presentasi, gitu ya. Kemudian ada lembar penilaian teman sebaya. Jadi misalkan Anissa menilai Penny menilai dan ini pokoknya diacak, ya gitu ya, dalam satu kelompok. Nah, nanti diisi apakah teman saya ini aktif, ya, apakah ketika bertanya atau menyampaikan pendapat itu menggunakan kata-kata atau kalimat yang baik, yang bagus, gitu ya. Oke, ini Bu Ina bagi LKPD-nya dulu. Dibuka, di situ ada alurnya ya. Kita sekarang sampai mana itu ada. Kita sekarang sampai mana sih? Coba. Sampai mana kalau di LKPD itu kita sekarang? Baru menyajikan informasi ya. Oh, untuk kelompok ya. Untuk kelompok itu ya ada gambarnya berkelompok ya. Oke, di situ ada alurnya ya. Oke. Yang atas, satu orang ya. Sudah semua ya? Sudah. Ini sekarang kita bagikan. Nah. Ini lembar penilaian diri. Yuk, dicentangi sesuai dengan kalian. Saya. Ina ini langsung dikerjain apa? Belum dipegang dulu. Nanti instruksinya nanti kita sampai pada tahap apa sih itu? Pada tahap berkelompok kan ya? Nah, putarkan video sebentar. Coba nanti diamati videonya gitu ya. Sudah mana? Dapatnya ini yang sudah satu. Oke.
Ini penilaian dirinya. Ya, supaya juga nanti dibaca. Naila mulai cepet. Naila. Itu sebaya. Yang tadi diri, coba dilihat. Tadi diri kita sebaya. Sudah. Ya? Nomor 1. Oke. Ya, cuma sebaya ini. Biasa ya, jadi kalau tadi belum dapat kan ya guys? Enggak ya? Ini ada tidak? Ini penilaian apa ini? Diri. Sebaya ini belum? Udah ya? Baik, sudah dapat semua ya? Sudah. Oke, sudah. Penilaian juga sudah. Sekarang ya, udah siap ya untuk berdiskusi ya? Sudah. Saya putarkan video sebentar. Ya, ini gak lama-lama. Jadi gak semuanya nanti Bu Ina tunjukkan ya. Nah, nanti tunjukkan nanti waktunya kita habis ya. Jadi gak semuanya. Kalian juga bisa baca dari bahan ajar yang sudah dibagi gitu ya, yang sudah dibagi ya untuk mengerjakan soal pada LKPD. Oke, kita putarkan kira-kira 10 menit lah ya, nggak sampai. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di dalam channel KUD, asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah tata nama senyawa kimia. Ya, gimana sih aturan tata nama senyawa kimia? Yang pertama, Oke, silakan diperhatikan dulu ya nak ya. tata nama senyawa kimia. Kecilan. Yang hanya terdiri Sudah pun. yang hanya terdiri dua jenis unsur. Artinya di itu berarti dua jenis unsur.
tri terus di sini ada trik aksesnya. Trik aksesnya apa ini? Yang pertama, satu, untuk usulkan awal satu itu berarti mulu ya. Tidak disebutkan, tidak perlu jadi awalan mono pada logam yang pertama itu tidak perlu disebutkan. Contoh misalkan, lebih jelasnya, misalkan saya punya CO. C itu kan hanya satu, karena dia di depan untuk yang pertama, maka nggak boleh memutar pun langsung pakai tangan. Nah, satu untuk yang di belakang itu disebutkan, satu itu adalah menggunakan pun. Contoh yang lain, misalkan CO. Tapi C itu kan satu, sehingga tidak usah disebutkan, maka langsung namanya kartu. Oke. Dua adalah bukti. Oke. Contoh yang lain, misalkan saya punya N2O5. Ada teman sama N itu apa? Ya. N itu adalah nitrogen. Ada berapa ini? 2. Berarti nanti di nitrogen. Nitrogen 5 itu apa? Penta. Berarti di nitrogen penta. O itu berarti ditambah ida, oksigen berarti oksigen. Paham ya? Contoh yang lain misalkan saya kasihkan PCl5. PCl5 itu adalah fosfor. Nah ini nggak boleh, monofosfor nggak boleh ya. Berarti awalnya satu mono. Untuk unsur yang pertama tidak perlu disebutkan, langsung fosfor. Fosfor. 5 itu apa? Penta. Fosfor, penta. Oke. Tadi ada fosfor, penta, dan seterusnya. CCl4 berarti karbon. Kita potong ya. Nah, jadi ini untuk biner ya, kemudian dengan sesama non logam atau non logam dengan logam. Di bahan ajar kalian, coba nanti ini saya cepatkan langsung ke poliatom. Ya, bahan ajar kalian ada halamannya ya, coba dibuka, itu ada di halaman berapa ya. Sudah baca ya, pasti sudah tahu lah ya. Dan kalau Nina kasih tahu sebetulnya ya, tapi nggak apa-apa, Nina kasih tahu. Ini di halaman 3 ya, kemudian 4 ya, kemudian non logam halaman 5, poliatomiknya halaman 6. Nah, coba karena nanti lama kalau Bu Ina ini, Bu Ina cepatkan ya. Oke, Bu Ina cepatkan ke yang akhir. Contoh, ini dalam yang kalian cari ya, misalkan itu yang dekat itu ya, sulfat 2 sulfat atau nanti artinya PO4 3B. Saya tulis ini PO4 Na2, karena ini nggak ada maka langsung Na2 SO4. Oke, supaya paham saya buatkan di sini soal latihan. Silakan nanti dikerjakan, taruh di jawabannya. Soalnya adalah
tuliskan. Yang pertama yaitu dinitrogen monoksida. Dinitrogen monoksida. Nah, di situ coba perhatikan sudah jelas juga. Di situ ada anion, ada kationnya, ya. Misalkan ada TO4 min fosfat, NO2 min nitrit. Nah, NO2 min nitrit, NO3 minnya nitrat. Ya apa-apa ya belajar namanya ya. Nah, di bahan ajarnya juga sudah ada di halaman. Nah, itu ya sudah jelas. Nah, kalau sudah coba sekarang ya. LKPD-nya, yang LKPD berapa itu? Nah, balik ke PPT ya. Ya, balik ke PPT. Nah, ini silakan dilakukan. Oke? Berdiskusi LKPD 1.2. 1.2. Mana 1.2? Nih, ada berapa kolom di situ? Ada 3 ya, ada 3 kolom isian. Silakan diisi. Bu Ina beri waktu berapa menit? Sebentar saja ya. 5 ya? 5 menit. Boleh kurang lah ya. Nah, kan sudah paham. Nah, ya. Nanti ada kelompok perwakilan yang mewakili untuk presentasi. Silakan nanti angkat tangan. Gitu ya. Silakan. Nah, lakukan. Kalau ada kesulitan silakan bertanya ya. Diskusi dengan kelompoknya sendiri. Ayo. Ayo Mas Aan ikut berdiskusi ya. Silakan diisikan. Oh iya nak, LKPD ditulisin nama kelompok ya. Nanti itu diberitahukan. Sama absen ya. Ya, sama kelompok sama absen boleh. Kelas ya. Ditanyakan dah. Belum ya? Oke. Ayo tetap tenang.
nggak boleh bercanda, silakan. Boleh ngikut temannya, ikut. Sudah ya? Oke, setelah ini kita masih ada diskusi lagi. Nah, ini jadi baru awal ya. Ini belum ke soal-soalnya ya. Nanti waktunya habis. Sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah, sekarang Bu Ina minta ada kelompok yang ke depan. Silahkan. Siapa angkat tangan? Ayo. Oh iya, kelompoknya Pokoknya Mas Salimul silakan ke depan ya, disampaikan ya hasilnya apa tadi yang diisikan di LKPD. Oke. Yang lainnya harap mendengarkan ya Nak, ya. Ayo silakan Mas Salimul dan kelompoknya silakan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tata nama senyawa. Saya Ahmad Abdin. Saya Jabarka Amelia, saya Febri. 1. Aturan penamaan senyawa biner. A. Senyawa ion. Keras Mas Salimul. Nama unsur logam disebutkan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan nama unsur logam yang diakhiri dengan ida. B. Ada senyawa kovalen. Yang pertama, atom yang cenderung bermuatan positif diletakkan di depan, sedangkan atom yang cenderung bermuatan negatif diletakkan di belakang. Yang kedua, atom non-logam yang hanya membentuk satu senyawa dengan atom lain, maka atom yang cenderung bermuatan positif diletakkan di depan. Atom yang cenderung bermuatan negatif diletakkan di belakang dengan akhiran ida. Nomor 2, aturan penamaan senyawa poliatomik. Senyawa poliatomik merupakan senyawa yang berasal dari ion-ion poliatomik. Aturan penamaan untuk senyawa poliatomik adalah dengan menuliskan nama kationnya dulu, kemudian diikuti dengan nama anionnya. Sudah? Oke, sudah ya. Nah, silakan duduk ya. Mungkin nanti yang mau menambahkan dari situ saja ya. Nah, silakan. Terima kasih untuk kelompoknya Mas Alimul ya, Mbak Jabarka dan juga Mbak Nah ya. Oke, silakan. Terima kasih. Silakan duduk. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah mendengar penjelasan dari temannya ya. Kira-kira ada yang mau ditambahkan enggak? Oh iya. Ini Mbak Jabarka dan kelompoknya ya. Mbak Naila mau menambahkan. Silakan Mbak Naila, ada yang kurang tadi yang disampaikan temannya? Iya, bagaimana coba disampaikan ya. Baik, kelompok saya izin menambahkan. Berdiri Mbak Naila, silakan enggak apa-apa dibawa ininya. Apabila logam mempunyai lebih dari satu bilangan oksidasi, ada dua aturan penamaan. Yang pertama itu penulisan logam di depan disertai menuliskan bilangan oksidasi dengan angka Romawi dalam tanda kurung dan nama logam diakhiri dengan akhiran ida. Yang kedua, unsur logam dengan bilangan oksidasi kecil ditulis dengan akhiran O. Unsur logam dengan bilangan oksidasi besar diakhiri dengan tulisan I. Misalnya pada senyawa FeCl2 itu namanya jadi fenoklorida dan FeCl3 menjadi ferriklorida. Oke, itu yang ya. Oke, terima kasih Mbak Naila sudah menambahkan ya. Bagus sekali yang disampaikan temannya dari kelompoknya Mas Alimul ya, sudah benar. Ya, cuma menurut Mbak Naila ternyata masih ada yang belum dicantumkan. Itu ya. Kalau Bu Ina ulang ya, Bu Ina apa namanya kasih apa ya, kayak penguatan ya. Jadi sudah benar yang tadi. Oke. Jadi perhatikan. Ayo tetap didengarkan dong Bu Inanya. Ayo perhatikan. Jadi kalau senyawa biner
biner itu ada binernya logam dan non logam. Kemudian ada binernya non logam dengan non logam. Biner logam dengan non logam atau yang biasanya kita sebut senyawa ion. Misalkan ini ya Bu Ina punya NaCl. Cara penamaannya, jadi Na-nya ditulis dulu. Na itu apa sih? Natrium. Jadi natrium. Cl-nya apa sih? Klorida. Itu ya. Jadi natrium klorida. Seperti itu yang dimaksud dengan senyawa ion atau biner logam dengan non logam. Kemudian yang kedua, ya silakan di kamar mandi ya. Ya, silakan duduk dulu. Ya, silakan duduk. Ya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua ada ya. Tadi yang ditambahkan Mbak Naila. Ya. Jadi misalkan punya biloxnya lebih dari satu. Misalkan pada Fe itu kan ada yang punya biloxnya 2+ dan yang 3+. Gitu ya. Jadi kalau bisa kita tuliskan misalkan FeCl2 besi, Fe kan besi ya. Duanya ditulis jadi tanda kurung. Ya, kemudian 2 klorida gitu ya. Jadi tapi ini perhatikan antara besi dan juga tanda kurung 2 ya, 2 Romawi itu tidak boleh dipisah. Jadi tidak boleh dipisah ya, harus gabung. Besi 2 klorida gitu ya. Kemudian misalkan FeCl3 berarti besi 3 klorida. Atau ada lagi yang ditambahkan Mbak Naila, boleh juga ditambahi akhiran O dan I. Misalkan FeCl2 itu namanya ferro. Ya, ferro klorida. Jadi yang kecil biloxnya tambahi U. Itu sudah ada bahan ajar. Ya, jadi bisa dibaca. Kemudian yang biloxnya besar ditambahi I, ferriklorida. Seperti itu ya, Nak ya, paham ya. Kemudian untuk yang non logam dan non logam biasanya ada mononya, ada namanya istilahnya indeks Yunani di bahan ajar. Coba dibuka. Jadi misalkan CO2 karbon dioksida. Kemudian NO2 nitrogen dioksida. Kalau NO saja berarti nitrogen monoksida karena NO-nya 1 mono. Begitu ya, paham? Paham. Kalau sudah paham, coba ini ada diskusi lagi ya. Ini lanjut ke PPT-nya ya. Ya. Presentasi sudah. Nah, ini masuk ke tahap ini mengasosiasikan, silakan diskusi ya. LKPD 1.3. Coba dikerjakan, waktunya berapa menit? 10 menit lah. Tapi nanti waktunya habis. 5 menit ya, 5 menit. 3 menit, Bu. 5 menit, 2 menit. 2 menit, silakan dikerjakan. Ada yang ditanyakan? Tadi sudah Bu Ina kasih ini kekuatan ya, sudah ya. Jelas ya di situ ya. Ayo, nggak boleh rame, silakan diskusi.
Sudah, Bu. Sudah? Sudah selesai ya semua? Oke. Kalau sudah, ya. Nah, kita lakukan kegiatan selanjutnya ini. Kita koreksi. Nah, kita koreksi. Coba sih hasil pekerjaannya dari temennya kelompok 1 sama kelompok 2 ditukar. 3, 4 ditukar. Ya. Nah, silakan. Ditukarkan, ayo kita bahas bersama. Ayo kalau sudah ditukar. Jawabannya coba. Ya, oke, lanjutkan nih. Kalau sudah ditukarkan dengan kelompok yang belakangnya ya, Nak ya. Coba sudah Nak ya, ayo waktunya habis nanti ya. Oke, silakan ditukar kita bahas bersama. Tukar ya. Nah, sudah. Ini nanti nilainya Bu Ina masukkan loh ya. Nanti kalian ini perhatikan cara penilaiannya. Perhatikan semua. Jadi misalkan nomor 1 ini kan ada 3 ya. Nah, nanti kalian centang aja. Oh bener deh, centang. Nanti betulnya berapa laporkan Bu Ina sendiri yang tuh nilainya gitu ya. Jadi nanti kalian lapor betul berapa untuk masing-masing kelompok. Kelompok 1 berarti kelompok 2 yang melaporkan. Misalkan betul berapa gitu Nak ya. Ini ya. Ini nilainya. Oke. Coba ini aja, ini ditunjuk ya di ini masing-masing kelompok. Mungkin kelompok 1 nomor 1 dibacakan apa jawabannya. Nanti yang lain mau nyimak tinggal bener apa enggak itu ya. Oke, kelompok 1 silakan. Karbon dioksida. Ayo dengar. Jadi yang nomor 1 itu karbon dioksida, jawabannya itu CO2. Terus kalau yang belerang dioksida itu jawabannya SO2. Terus kalau nitrogen dioksida jawabannya NO2. Oke, benar ya. Jadi jawabannya nomor 1 adalah CO2 ya, karbon dioksida. Tadi Bina sudah sampaikan di awal ya. Kemudian belerang itu bisa juga sulfur itu tadi Nak ya. Itu jadi belerang dioksida SO2. Kemudian nitrogen dioksida NO2. Kalau NO3 berarti enggak apa-apa Bu, salah juga apa-apa, namanya jawab ya. Jadi ini NO3 disalahi NO2. Oke. Nah, waktunya
Magnesium bromida. Magnesium bromida. Oke, CaO kelompoknya Mas Bayu. CaO. Oke, kalsium oksida. Benar. Ya, oke lanjut ya. Nah, sekarang nomor 4. Perhatikan, itu mencocokkan ya. Jadi di situ nomor 4 perhatikan bentar. Mana nitrida? Apa itu? Mg3N2 ya? Oke. Kemudian CaClO4, kalsium bromat. Oke. Jangan sampai ketukar dengan K ya. Kalau K apa nak K? Kalium. Oke, kalium. Kemudian Na2CO3, natrium karbonat. Kemudian Na3PO4, oke, fosfat. Oke. Nomor 5 yang terakhir. Ya, di situ benar tanda C. Kalium iodida, benar? Oke. H2SO4 asam fosfat, benar? Nah, seharusnya sama apa? Asam sulfur. Nah, benar asam sulfat. Oke. CONH2 dua kali urea, benar ya? Kemudian CH4 nah, benar ya? Oke, benar. Oke, oke, silakan sekarang dihitung ya. Nah, waktunya sudah mau habis. Kemudian catat kelompok 1 benar berapa? Ya, kelompok 2 berapa? Disampaikan. Disebutkan yang benarnya. Hitungnya itu kan ada berapa warna? Ada berapa nomor? Jadi ini ada dihitung benernya ada berapa ya? Oke. Ayo kelompok 1 masuk ke mana-mana, ayo kelompok 1. Udah 17. Nah, kelompok 2 18. 18 kelompok 3. Kelompok 3. 16 kelompok 4. 18. Kelompok 4. Oke, kelompok 5. Kelompok 6. Nah, kelompok 6 deh. Kelompok 6 ini kelompok 15. Oke, kelompok 6. Itu 6 sudah ya? 16. 7. 8. Oke, sudah semua begini catat. Sekarang lanjut. Kita masih ada ini lagi. Nah, sekarang kesimpulan. Sudah ya, sudah mengerjakan soal, sudah punya nilai ya. Sekarang kesimpulan. Coba siapa mau menyampaikan kesimpulan? Silakan. Yoko, ya yang keras ya. Jadi kesimpulannya itu setiap senyawa punya aturan penamaan. Terus yang kedua, untuk senyawa biner logam dan non logam, nama unsur logam itu disebutkan terlebih dahulu. Kemudian diikuti dengan nama unsur non logam yang diakhiri dengan ijalah penjelasan tadi. Oke. Terus kalau logam mempunyai lebih dari satu bilangan oksidasi, itu ada 2 aturan penamaan. Yang pertama itu penulisan nama logam di depan disertai menuliskan bilangan oksidasi dengan angka Romawi dalam tanda kurung. Nama non logam di belakang diakhiri dengan akhiran ida. Kemudian yang kedua itu unsur non logam dengan bilangan oksidasi kecil ditulis dengan akhiran O. Unsur logam dengan bilangan oksidasi besar ditulis dengan akhiran I. Kayak misalnya pada senyawa FeCl2 itu disebut ferroklorida kan. Terus kalau FeCl3 disebut ferriklorida. Terus buat yang ketiga, untuk senyawa biner non logam dan non logam itu atom non logam yang hanya membentuk satu senyawa dengan atom lain, maka atom yang cenderung bermuatan positif diletakkan di depan. Atom yang cenderung bermuatan negatif diletakkan di belakang dengan akhiran ida. Pasangan
lebih dari satu jenis senyawa diberi dengan nama dengan menyatakan jumlah atom tiap unsur diakhiri dengan ida. Terus untuk senyawa-senyawa yang sudah umum dikenal tidak perlu menggunakan aturan tersebut seperti H2O, itu kan air ya H2O. Terus kemudian kesimpulan kelompok A yang terakhir itu ada senyawa poliatomik, itu senyawa yang berasal dari ion-ion poliatomik. Aturan penamaan untuk senyawa poliatomik adalah dengan menuliskan nama kation dulu, kemudian diikuti dengan nama anionnya. Oke, sudah ya? Kesimpulan sudah ya? Sekarang yang terakhir bisa memasuki waktu ya. Terima kasih ya, Yosef sudah menyampaikan. Nah, kita masuk ke post test. Oke? Post test. Sudah? Nih, duduknya sudah tidak berkelompok. Nah, ada ke depan masing-masing. Ya, yang sudah tidak berkelompok, post test dikerjakan sendiri ya. Nilai individu. Dana, silakan duduknya diatur ya, tidak berkelompok. Ini ya, agak cepat ya, waktunya sudah mau habis ya nak ya. Kita saja 5 menit ya. Udah nak, nanti minta lagi kurang enak dikerjakan sendiri nih ya, kerjakan sendiri. Kurang ya, oke. Ya, kerjakan sendiri ya. Ayo, waktunya ini aja, nggak bisa ada ini. Lebihan. Oke, pasti ada yang lebih ya nih kayaknya. Boleh lihat dulu. Yang lain. Bu, boleh lihat buku. Ya, oke silakan. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada Bapak Ibu Guru yang sedang mengajar di kelas. Panggilan untuk nama-nama yang Bu Novi sebutkan, mohon bisa menuju ke ruang rapat. 12 IPA 1, Gaby Desi Arya. 12 IPA 2, Imelda Agustin Diah Maulidia Satya. 12 IPS, Badriatun Dian Kezia Aldo. 11 IPA 3, Nazwa Arum Aulia Cindy Alidanis. Mohon untuk nama-nama yang sudah Bu Novi sebutkan tadi segera menuju ke ruang rapat sekarang juga. Terima kasih. Nanti di akhir ya, di akhir. Dijawab di sampingnya nak ya, di sampingnya, ini loh. Sampingnya ini ada kolom. Kalau Pak terlanjur kan? Kalau terlanjur, kalau belum di sampingnya sini ada kolomnya. Oke. Nanti di akhir lembarnya yang penilaian diri tadi dikumpulkan, sebaya dikumpulkan, postesnya dikumpulkan. Ya, oke. Sudah ya, selesai? Sudah ya, oke. Kalau sudah,
belajar apa sih secara singkat saja? Ya silakan, Mbak Marlinda. Tadi belajar apa saja, Mbak Marlinda? Jadi hari ini tuh kita sudah mempelajari tata nama senyawa biner sama poliatomik. Nah, yang senyawa biner ini ada yang tersusun dari unsur logam dengan non-logam, juga ada yang tersusun dari unsur non-logam dengan non-logam. Oke, itu ya tadi yang kita pelajari adalah penamaan biner dan poliatomik. Biner ada logam dan non-logam atau senyawa ion, dan non-logam dan non-logam atau senyawa kovalen dan juga poliatomik. Dan tadi kesimpulannya dari apa yang sudah kita pelajari sudah disampaikan oleh Mbak Yoko. Begitu nak ya, sudah paham ya? Oke, sudah selesai. Sekarang kita hampir ke penghujungnya. Nah, ini Bu Ina saya tunjukkan ya, kita nggak bermain sekarang ya, kita nggak bermain sekarang, cuma Bu Ina tunjukkan saja. Ini ada kartu ya, namanya permainan make match ya. Bu Ina bahasanya agak ini nggak bisa ya, memang seperti itu ya bawaannya. Jadi kita mencocokkan saja nak ya, biar Bu Ina nggak ke inilah ya. Jadi nanti misalkan ada fosfor triklorida, kalian nanti mencari ya, mencari fosfor triklorida itu rumusnya apa sih, rumus kimianya atau nah gitu ya. Jadi seperti itu. Ini kita lakukan di pertemuan kedua. Jadi harap setelah pembelajaran hari ini kalian tetap belajar ya, belajar apa yang kita sudah pelajari hari ini, dibaca lagi di rumah. Kenapa? Karena minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan bermain ini, dan tentunya permainan ini kita sudah nggak boleh buka buku gitu ya, harus cepet-cepetan juga mengejar waktu seperti itu ya. Jadi harus dipersiapkan belajarnya gitu ya. Nah, aturannya kira-kira seperti ini. Nah, aturannya nanti seperti ini ya permainannya ya. Mendapat 6 kartu ya, kemudian serta berdiskusi, mencocokkan. Siapa yang mencocokkan sebelum batas waktunya akan mendapat poin seperti itu ya. Itu akan kita lakukan di minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, sebelum ini Bu Ina akhiri ya, silakan diisi lembar refleksi ini ya. Lembar refleksi. Lembar refleksi. Jadi memang yang kalian kumpulkan nanti banyak ya, ada poster tadi dikumpulkan, lembar refleksi, kemudian penilaian diri, penilaian sebaya. Diisi sesuai, gak usah dipikir ini ya, terlalu ya, ini diisi sesuai yang kalian rasakan saja selama pembelajaran tadi seperti apa begitu. Dalam 2B. Kurang satu. Oke. Sudah ya? Oke. Silakan diisi, singkat saja, nggak usah lama-lama.
sudah paham semua? Nah, silakan lembar yang Bu Ina berikan ada refleksi ya, penilaian diri, penilaian sebaya, ya dikumpulkan setelah ini ya, dikumpulkan. Kemudian pesannya Bu Ina tadi, jangan lupa tetap belajar untuk materi ini lebih diperdalam karena minggu depan kita akan bertemu lagi, kemudian akan melakukan permainan, dimana di situ sistemnya sudah close book ya, nggak boleh harus cepet-cepetan seperti itu ya. Oke, tetap jaga kondisi ya, tetap sehat ya, jangan sampai makannya telat gitu ya, tetap sehat, tetap semangat, betul ya? Oke, terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran Bu Ina hari ini ya. Dan sebelum kita tutup, sebelum Bu Ina keluar dari kelas ini ya, marilah kita tutup dengan berdoa bersama. Kita mulai dengan doa, kemudian kita tutup juga dengan doa agar semakin berkah ilmunya. Itu ya. Oke, silakan ketua kelas memimpin doa kembali. Oke, silakan. Untuk mengambil pelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih atas partisipasinya.